Ini tunas-tunasnya sudah luar biasa sekali, sudah sangat banyak. Kita akan pelihara semua tunasnya kawan-kawan, kecuali halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Pada hari ini kita kembali lagi berada di kebun tanaman cabai. Hari ini kita akan melakukan kegiatan penyeperian lagi, di mana penyeperian hari ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan. Karena situasi saat ini luar biasa sekali cuacanya, yaitu panas kawan-kawan, tidak pernah ada hujan, sehingga pertumbuhan tanaman sedikit terhambat. Kalau tidak ada hujan itu identik dengan tanah yang kering, tanah yang padat. Nah, kalau tanah kering, padat itu biasanya pertumbuhan bisa menjadi kerdil, tanaman itu tidak mau besar kawan-kawan, pertumbuhan tidak maksimal. Nah, untuk mempercepat pertumbuhan atau memaksimalkan pertumbuhan, kita akan spray lagi kawan-kawan dengan bahan-bahan yang sangat luar biasa sekali. Salah satu bahannya adalah sebagai perangsang akar dan perangsang tunas, agar juga tanaman itu nantinya daunnya tetap hijau kawan-kawan, tidak menguning. Biasanya kalau di musim kemarau atau musim panas itu daunnya akan kuning kawan-kawan karena kekurangan nutrisi biasanya. Nah, untuk mencegah hal ini makanya kita harus rutin lakukan pengocoran, rutin lakukan penyeperian juga. Kebetulan hari ini kita untuk spraynya menggunakan alat tangki semprot elektrik, ini takaran 16 liter. Kita mencampur insek juga, kita mencampur nutrisi, karena di musim kemarau itu bukan hanya pertumbuhan terhambat atau kerdil yang terjadi pada tanaman, bisa juga yang terjadi yang dominan menyerang adalah hama, tungau, dan trip. Tanaman atau daun tanaman itu bisa menjadi keriting kawan-kawan. Nah, untuk mencegah hal ini, kita akan mencampur insek sebagai pencegahan saja kawan-kawan. Karena tanaman yang kita tanam ini masih dalam kondisi aman dari serangan trip kawan-kawan. Kalau sudah membesar atau kondisi tanaman sudah memasuki fase generatif atau fase pembuahan, nah disinilah biasanya hama itu mulai menyerang. Kalau tanaman masih kecil biasanya kondisinya baik-baik saja. Nah, untuk antisipasi pencegahan, makanya sebelum kena keriting kita harus lakukan penyeperian. Seperti ini kondisi tanaman cabai rawit yang kita tanam. Pertumbuhannya sudah sangat luar biasa sekali, daunnya sangat hijau seperti ini, dan tunas-tunasnya sudah sangat banyak. Ini merupakan tanaman cabai rawit dengan varietas kaliber. Dalam satu lahan ini kita menanam dua varietas, yaitu kaliber dan roket. Nah, untuk roketnya ada di sebelah sana. Nanti kita akan melihat juga kondisi tanamannya. Untuk lahan ini kita tumpang sari dengan tanaman kembang kul. Nah, seperti ini. Untuk kembang kulnya juga sudah sangat bagus sekali, daunnya sudah sangat hijau seperti ini. Untuk jarak tanamnya di sini, nah, antara tanaman cabai satu dengan yang lain, ini ke sini adalah 60, sedangkan dari sini ke sananya adalah 55. Itu cukup ideal untuk tanaman cabai, baik di musim kemarau maupun di musim penghujan. Sedangkan lebar bedengan di sini kita buat kurang lebih 90 cm hampir 1 meter. Lebar selokan di sini juga sama, kurang lebih 90 cm hampir 1 meter. Jadi lebar selokan dan lebar bedengan itu sama. Nah, ini kondisi tanamannya kawan-kawan. Tunas-tunasnya sudah sangat banyak. Nah, kita lihat ke sini. Ini tunas-tunasnya sudah luar biasa sekali. Sudah sangat banyak. Kita akan pelihara semua tunasnya kawan-kawan, kecuali tunas yang tidak produktif, artinya tunas air itu baru kita akan rempel atau kita akan potong. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini tunas-tunas yang produktif seperti ini yang dimaksud besar, dia tunas produktif itu. Sedangkan batang utama seperti ini, batang utama dengan tunas yang produktif itu tingginya sudah sama ini kawan-kawan. Nah, bahkan lebih tinggi tunas yang produktif daripada batang utamanya. Kalau ini batang utama, seperti itu. Nah, di sini
air sudah kita siapkan, obat-obatan untuk spray sudah kita siapkan juga. Kalau yang itu di tempat air itu adalah pupuk organik, karena banyak sekali yang menanyakan, itu pupuk organik campuran air 200 liter di gentong itu. Kemudian kotoran ayam tanpa sekam itu jumlahnya kurang lebih 10 kilo. Kemudian E4 1 liter dan molase setengah liter, kawan-kawan. Kita aduk jadi satu, langsung kita fermentasi, di atasnya kita tutup plastik hitam seperti itu agar prosesnya lebih cepat. Nanti untuk pengocoran kembang kul juga, kawan-kawan, sehingga kembang kulnya sudah sangat bagus seperti ini. Ini sudah kita kocor satu kali dengan pupuk itu, kawan-kawan, jadi sudah sangat hijau. Nah, yang terpenting untuk tumpang sari sering kita sampaikan tanahnya harus subur, makanya kita kocor kembang kul ini agar nutrisi atau unsur hara ini tidak direbut atau tidak saling rebut antara tanaman cabai dan kembang kul ini. Jadi masing-masing kita akan kocor, jadi unsur hara itu akan terpenuhi dengan sendirinya. Nah, untuk hama seperti hama trip, biasanya kalau musim kemarau itu rentan sekali tanaman cabai diserang namanya hama trip, menyebabkan keriting. Tapi untuk tanaman cabai yang kita tanam ini masih aman seperti ini. Daunnya masih mulus, sudah lebar-lebar. Tetapi untuk antisipasi atau pencegahan, kita akan melakukan juga penyempraian dengan mencampur inseknya, kawan-kawan. Nah, ini seperti ini. Ini sangat panas ini, kawan-kawan. Kita berada di kebun ini pagi-pagi, baru jam 7, tapi terik sinar matahari sudah kerasa. Jadi ini kering ini, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Ini lahannya agak berpasir, kawan-kawan. Kalau panas itu tanpa ada hujan, dia akan sangat kering. Dari ketinggian tempat di sini, di tempat kita kurang lebih 1000 mdpl. Boleh dikatakan dataran tinggi. Sehingga kalau tidak ada hujan, itu sangat kering sekali lahannya. Tetapi di sini bisa dilihat tanamannya masih sangat optimal pertumbuhannya, tunas-tunasnya sudah sangat luar biasa sekali. Nah, ini tunas yang produktif sudah sangat besar. Ini 2 tunas produktif, 3. Yang ini batang utama, kita akan pelihara semua. Nah, ini juga seperti ini, sama tunas-tunasnya. Nah, seperti ini, kawan-kawan. Mungkin agak gelap di sini. Nah, ini justru batang utamanya ini, yang di tengah ini pendek dia. Nah, seperti ini. Sudah tidak bagus. Yang kita pelihara malah nanti tunasnya ini. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini batang utamanya ini. Batang utamanya malah kerdil seperti ini. Nah, kita potong aja seperti ini. Nah, kita potong. Jadi potong tunas. Jadi yang akan kita pelihara ini semua adalah tunas yang produktif. 1, 2, 3. Nah, ini. Tadi kan di sini batang utamanya. Batang utamanya kecil, kita potong aja. Kalau ada waktu, kawan-kawan, untuk merawat tanaman cabai, bagusnya daun yang di bawah ini dibersihkan semua. Nah, seperti ini. Ini tempat tinggalnya trip biasanya. Nanti bisa menyebabkan keriting kalau ada waktu seperti ini. Nah, jadi tanamannya akan seperti ini. Kelihatan bagus dia. Nanti pertumbuhannya akan lebih cepat. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini juga bisa dilihat. Ini dibersihkan daun-daun bawahnya, caranya seperti ini. Nah, ini juga batang utamanya tidak jadi nih, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Sedangkan yang jadi ini adalah tunas-tunas yang produktif ini semua. Nah, untuk mempercepat pertumbuhan, kita potong seperti ini saja pakai tangan, sangat mudah. Nah, seperti ini. Ini batang utama ini. Potong aja seperti ini dia. Jadi yang dipelihara nanti tunas-tunasnya saja. Nah, seperti ini jadinya. Nah, tunasnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ini tunasnya. Ini akan sangat bagus sekali nantinya. Nah, kita akan melihat dulu kondisi tanaman cabai rawit varietas roketnya. Nah, seperti ini kondisi tanaman cabai rawit dengan varietas roketnya. Tunas-tunasnya juga sudah sangat banyak seperti ini. Seperti yang kita sampaikan tadi, untuk bibit cabai roket itu lebih tinggi waktu kita tanam itu, kawan-kawan, kurang lebih 50 cm. Nah, tinggi seperti ini dibandingkan dengan varietas kalibernya.
Jadi untuk tunasnya juga sudah sangat banyak seperti ini. Kita akan pelihara semua nanti tunas-tunasnya. Di sini juga sudah sama kawan-kawan, sudah sangat bagus di sini. Daunnya sudah sangat hijau seperti ini. Ini juga kemangkulnya. Seperti ini. Tunas-tunasnya juga ini sudah sangat bagus sekali. Ini atasnya juga. Nah, ini sudah banyak sekali tunas-tunasnya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita akan pelihara semua. Di sini tanahnya sangat kering sekali nih kawan-kawan. Jadi seperti ini dia, tanah berpasir dia. Seperti yang kita sampaikan tadi, kalau tidak ada hujan, itu cepat sekali keringnya tanahnya. Nah, untuk perawatannya, ini kita sudah melakukan pengocoran dengan Mordenpool dengan asam amino juga, sehingga pertumbuhannya boleh dikatakan sampai saat ini sudah sangat bagus seperti ini dibandingkan waktu kita tanam itu luar biasa tinggi tanamannya dan stresnya sangat lama juga kawan-kawan, sehingga begitu kita tanam setiap hari kita melakukan penyiraman agar tidak mati dia. Tapi sekarang sudah sangat bagus seperti ini, daunnya sudah sangat hijau, tunas-tunasnya juga sudah sangat banyak. Nah, ini bahkan sangat tinggi sudah ini. Nah, seperti ini. Ini karena seperti yang kita sampaikan, bibitnya sudah sangat besar untuk roketnya, sudah sangat tinggi, sehingga sekarang seperti ini jadinya. Kita akan pelihara juga ini kawan-kawan. Tapi tunas di bawahnya sudah sangat banyak juga, tapi masih agak kecil-kecil seperti ini. Nah, nanti ini akan besar, akan rimbun nanti kawan-kawan. Nah, semoga aja nanti ada hujan. Kalau ada hujan lebat, ini akan cepat nanti besar tanamannya. Untuk penyeperian hari ini yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan di fase vegetatif atau fase pertumbuhan, kita sudah mempersiapkan bahan-bahan dan obat-obatan untuk melakukan penyeperian serta alat spraynya. Nah, ini tangki elektrik yang takaran daya tampung airnya 16 liter seperti ini. Ini air bersih sudah kita siapkan, dan tangki elektriknya ini sudah ada airnya setengah. Nah, bisa itu sudah ada airnya. Dan ini ember untuk pencampuran bahan-bahan yang akan kita gunakan sudah ada airnya, sudah kita siapkan juga seperti ini. Nah, ini bahan-bahan utama yang akan kita gunakan untuk penyeperian hari ini. Yang pertama yang tidak selalu ketinggalan, yang selalu kita gunakan di fase pertumbuhan adalah Copper WP seperti ini. Ini merupakan pupuk mineral dan pelapis tanaman yang sangat bagus sekali untuk menekan perkembangan spora jamur. Jadi rutin kita pakai Copper WP seperti ini. Dan yang kedua, yang pupuk organik yang sangat bagus sekali di fase vegetatif atau fase pertumbuhan, kita memakai asam amino seperti ini. Kita memakai Premino. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting untuk memacu perakaran dan tunas agar daunnya tetap hijau, tunasnya cepat tumbuh, ini kita memakai suplemen tanaman atau nutrisi yaitu Mordenpool seperti ini. Ini sangat bagus sekali memacu perakaran dan tunas, menebalkan dan memperkuat daun serta merangsang pertumbuhan bunga. Jadi Mordenpool ini biasa kita gunakan untuk tanaman di fase vegetatif dan generatif. Yang keempat, kita menambah fungisida yaitu dakonil seperti ini, dan insek yaitu bahan aktif abamectin yaitu Abasel untuk mencegah keriting daun. Nah, yang pertama yang kita tuangkan adalah fungisidanya terlebih dahulu. Nah, fungisida seperti ini kita memakai dosis seperti ini. 1, 2. Kita memakai 2 sendok makan saja sudah cukup. Selanjutnya kita tuangkan Copper WP-nya. Ini 1,
2. Kita memakai juga 2 sendok makan. Nah, kita aduk dulu biar benar-benar larut kedua bahan ini agar tidak menggumpal, karena ini merupakan tepung dia. Nah, ini sudah mulai larut. Nah, selanjutnya baru kita tuangkan pupuk organiknya, yaitu asam amino. Kita kocok dulu. Nah, untuk asam amino kita memakai dosis rendah karena tanaman cabai sudah sangat bagus, daunnya sudah sangat hijau. Biasa dosis standar itu 30 mili. Nah, ini ada takarannya, kawan-kawan. Nah, ini ada angka-angkanya, ini 30 mili. Kita memakai dosisnya hanya 20 mili sekarang, karena tanaman atau daun tanaman sudah bagus. Nah, ini tidak kelihatan angkanya. Nah, seperti ini. Pelan-pelan saja. Oke, sudah cukup. Nah, ini mungkin tidak kelihatan juga, 20 mili ini. Kita tuang. Kita aduk dulu. Oke. Kita tutup dulu biar tidak tumpah. Nah, sekarang baru nutrisinya untuk perangsang tunas dan perangsang akarnya kita memakai Mordenpool. Nah, untuk Mordenpool baru dosisnya kita akan tingkatkan atau kita samakan di waktu penyempraian yang lalu, kawan-kawan. Kita memakai dosis agak tinggi, yaitu 50 mili, karena ini musim panas. Kalau ini dosis tinggi tidak menjadi masalah, karena ini untuk merangsang pertumbuhan tunas dan akarnya juga. Nah, kita masukkan, kita mix jadi satu atau kita gabung jadi satu semua bahan ini. Nah, baru kita aduk lagi. Nah, ini sudah bagus larutnya. Sekarang baru kita masukkan yang namanya inseknya untuk mencegah keriting daun. Karena di saat musim panas itu yang dominan adalah hama trip biasanya, kawan-kawan. Nah, untuk abamectinnya ini kita menggunakan Abasel, kita memakai dosis standar 15 mili saja. Oke, udah cukup. Kita tutup lagi. Kita tuangkan. Kita aduk lagi. Nah, ini kita harus aduk dengan baik, kawan-kawan, supaya tidak ada gumpalan, supaya tercampur merata dengan air. Nah, ini sudah bagus. Baru kita tuangkan ke tangki semprotnya. Tuang pelan-pelan saja biar tidak tumpah. Nah, oke, sudah habis. Kita tambah air lagi. Nah, ini air bersih, kawan-kawan. Kalau kita melakukan penyempraian biar hasil maksimal itu, gunakan air bersih dia untuk tanaman cabai. Isi sampai penuh. Masih. Nah, ini sudah penuh ini. Sudah cukup segitu saja. Nah, sekarang kita aduk, kawan-kawan. Karena tadi kita tambah air, perlu pengadukan. Kita bunyikan dulu atau hidupkan tangkinya. Ngaduknya seperti ini saja. Kita semprotkan ke dalamnya. Biar dia tercampur merata. Bisa juga dibuka tutupnya ini, masukkan ke dalam bisa juga, tapi sudah seperti ini saja sudah cukup dia. Oke. Kita taruh dulu, kita matikan. Sekarang kita melakukan penyempraian.
kita tutup dulu biar tidak tumpah. Oke,